jenisnya subhanallah, jumlahnya 33. Ya udah nggak boleh kita bilang, saya mampu, saya mau baca 37. Nah, Nabi aja 33. Untuk apa disebut angka 33? Supaya kita memurnikannya. Tapi kalau di luar sholat, lagi di mobil, kita mau baca subhanallah 100 kali. Boleh saja. Itu zikir tidak dihubungkan dengan masalah sholat, penentuan waktu dan tempatnya gitu ya. Nah seperti itu cara memahaminya. Jadi kita menjaga kemurnian itu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah lagi jalan menuju ke Mekah, beliau berhenti di sebuah tempat, lalu beliau kencing di sebuah pohon, jauh. Dilihat oleh orang-orang, kejauhan tapi ya. Lalu orang tanya, apakah anda memberhentikan kami semua? Itu kafilah haji. Banyak sekali orang. Apakah anda memberhentikan kami hanya untuk melihat anda kencing di bawah pohon itu? Kata beliau, iya. Karena saya mau informasikan kepada kalian waktu saya sedang haji bersama Nabi, Nabi pernah kencing di pohon itu. Jadi saking mereka betul-betul menjaga seperti itu, ya. Sampai ada sahabat pernah melihat Nabi SAW bernaung di bawah sebuah pohon, maka setelah Nabi meninggal, setelah Nabi tinggalkan, sahabat itu terus merawat pohon itu, dan hampir setiap hari beliau mampir di bawah pohon itu walaupun sesaat, hanya untuk mencontohi dan menjaga kemurnian perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita bisa lihat bagaimana detailnya para sahabat begitu ya. Kalau di masa sekarang orang justru sengaja buat-buat, alasannya karena baik. Tidak bisa baik. Baik di mata siapa? Baik di mata kamu. Belum tentu di mata Rasulullah SAW. Gitu ya. Harusnya kita faham baik-baik masalah ini. Tapi ya kalau disampaikan biasanya ini pasti Wahabi, ini garis keras dan segala macam. Itu sudah biasa. Ya. Padahal sebenarnya kita hanya mengajak kepada kemurnian ajaran. Supaya betul-betul kita seperti sahabat Nabi. Perhatikan Nabi di sini. Untuk apa saat menyebutkan ini? Dan tanpa aku kurangi sedikit pun. Kenapa beliau sebutkan ini? Untuk apa? Kan bisa saja saat cuma menyampaikan, ya sudah, Nabi sholat di 2 rakaat pertama, yang pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang kedua. Gitu aja sederhana. Tapi beliau sampaikan pesan ini. Ini cukup banyak hal-hal seperti ini dinukil dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ini pelajaran yang ketiga. Jadi menjaga kemurnian sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang keempat, bahwasanya disunnahkan untuk memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan memendekkan pada 2 rakaat yang kedua. Ini biasanya rakaat pertama kalau kita sholat isya utuh 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama biasanya lebih panjang karena ada iftitahnya, ya istiftah gitu ya, kemudian al-fatihah, kemudian surah. Rakaat kedua juga begitu, kita baca. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi rakaat keduanya lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Nanti rakaat ketiga sama 4 lebih pendek lagi daripada 2 rakaat yang pertama. Ya karena memang ada beberapa athar menyebutkan Nabi SAW di 3 rakaat ketiga, rakaat keempat membaca Al-Fatihah saja. Tidak membaca surah lagi, maka itu lebih pendek. Nah ini termasuk contoh yang disampaikan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya sholat